Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Agus Budiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, Kementerian Agama Republik Indonesia, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Siap untuk melaksanakan uji kinerja pembelajaran pendidikan agama Hindu di kelas 8B SMP Negeri 5 Denpasar dengan materi Wedangga. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bapak doakan kalian semuanya ada dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Ya. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan awali dengan mengaturkan panganjali dan juga berdoa yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Kelas. Silakan. Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Swastiastu. Namo Siddha. Berdoa selesai. Baik, silakan kembali. Nah, untuk hari ini, di pagi yang cerah ini, apakah di kelas 8B ada siswa yang tidak hadir? Tidak ada, Pak, semua hadir. Baik, berarti semuanya hadir ya? Nah, untuk hari ini, sebelum kita akan mulai ke proses pembelajaran, di mana materi yang akan kita bahas itu adalah tentang materi Wedangga, Bapak akan ingatkan kalian kembali. Dalam proses pembelajaran awal di semester ganjil ini, Bapak sudah pernah menyampaikan tentang kesepakatan kelas yang sudah kita musyawarahkan bersama. Ya. Nah, yang pertama itu adalah menciptakan suasana aman dan nyaman dalam pembelajaran. Ya. Yang kedua, kesepakatan yang kedua, disiplin dalam menerima pembelajaran. Dan yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan perasaan yang gembira. Apakah ketiga kesepakatan kelas ini masih berlaku hingga dengan saat ini? Masih. Terima kasih atas jawaban kalian. Artinya, dalam mata pelajaran agama Hindu, ketiga kesepakatan ini akan menjadi pedoman atau acuan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, Bapak ingin menguji dulu, mengetahui berkenaan tentang pengetahuan awal kalian berkenaan tentang materi Wedangga. Ya, tes asesmen diagnostik ya, yang nanti akan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian di masing-masing kelompok yang kelompok awal ini, sebelum nanti Bapak akan mengelompokkan kalian, mengorganisasikan kalian menjadi beberapa kelompok. Langsung Bapak bagikan saja. Silahkan kalian baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Langsung kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Coba dibaca dengan teliti ya. Gimana? Ada masalah? Nggak ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mengacungkan tangan ya. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah? Kelompok yang lainnya? Sudah selesai? Sudah. Baik, Bapak ambil saja ya. Nah, untuk selanjutnya, setelah Bapak membagikan asesmen diagnostik berkenaan dengan teori atau pembelajaran yang akan kita bahas untuk hari ini, yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah memahami ajaran Wedangga dan mengaplikasikan ajaran Wedangga dalam kehidupan sehari-hari.
untuk di bab pertama, yaitu tentang materi Wedangga. Nah, terkait dengan tujuan dari pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada dua pertanyaan yang akan Bapak lontarkan kepada kalian sebagai pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama, apakah kalian pernah membaca kitab Wedangga? Oke, pertanyaan yang kedua apa? Apa saja contoh-contohnya dari kitab Wedangga tersebut? Ada yang bisa? Oke, silakan. Silakan disampaikan. Saya pernah melantunkan Dharma Gita, khususnya Kidung Dharma Sari saat pelaksanaan purnama. Hal itu merupakan bentuk dari pelaksanaan ajaran canda. Oke, boleh aplaus untuk teman kalian dulu, nak. Yang mau merespon lagi terkait dengan pertanyaan saya yang kedua, apa contoh dari ajaran Wedangga dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan. Saya pernah mengikuti otonan serta melaksanakan pramani sembah sebagai bentuk ajaran kalpa. Oke, bagus ya, berkenaan dengan pemahaman awal kalian tentang penerapan daripada ajaran Wedangga. Ya, yang selanjutnya, Bapak akan menunjukkan beberapa gambar kepada kalian. Ada dua gambar di sana. Satu adalah gambar tumpukan buku, kira-kira itu apa? Dan yang kedua, itu sudah sangat jelas sekali di slide ya. Ada dua wanita cantik yang sedang melantunkan lagu. Ya, entah lagu apa yang dilantunkan. Ada yang mau berkomentar berkenaan dengan dua gambar yang ada di slide? Silakan. Dan dari kitab Vedanga yang disebut dengan kitab siksa. Cukup? Gambar yang kedua. Baik, silakan. Jadi gambar kedua itu merupakan visualisasi orang yang sedang melantunkan Dharma Gita seperti bagaimana yang telah disampaikan oleh teman saya. Tadi itu merupakan implementasi dari ajaran canda. Oke, jadi keduanya ini kalau kita kaitkan dengan ajaran Wedangga, maka dia mengena tentang ajaran siksa dan ajaran canda. Lanjut. Bapak akan ada satu tayangan video ya, tolong disaksikan dengan seksama dari masing-masing kelompok. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sabi Dengan para pesanti. Om Shanti 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 Om. Nah, bagaimana? Sudah ada gambaran berkenaan dengan kitab Weda itu seperti apa? Tampilan video yang tadi sebenarnya itu adalah tentang bagaimana Weda itu sebenarnya pada intinya hanya dibagi menjadi dua kelompok kitab. Ya, ada kitab Sruti dan ada kitab Semerti. Tapi bukan itu pertanyaan saya terhadap kalian. Karena apa? Karena secara khusus kita untuk di bab pertama di kelas 8 ya, untuk kitab Weda kita hanya menjurus terhadap apa? Kitab Wedangga. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang ajaran Wedangga? Oke, silakan. Kesimpulan dari video tersebut adalah Wedangga merupakan bagian dari kitab Weda Semerti. Wedangga merupakan bagian dari Kitab Weda Semerti. Dari kitab Weda Semerti. Oke, beri aplaus teman kalian, nak. Betul sekali ya. Sebelum kita lanjut ke tayangan video yang kedua, ada baiknya kita meregangkan otot sedikit ya. Kalian mungkin duduknya tegang ya, tangan kalian juga tadi sangat lancar sekali untuk menulis ya dari tayangan video yang tadi. Oke. Silakan bangkit dari tempat duduk kalian. Aha, yo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. SMP Negeri 5 Denpasar. Prestasi. Oke. Ya, kita akan lanjut ke video yang kedua. Halo anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Wedangga. Wedangga berasal dari kata Weda, pengetahuan suci, dan Angga,
artinya badan atau anggota tubuh. Jadi, Wedangga adalah 6 disiplin ilmu bantu yang wajib dipelajari untuk dapat memahami makna dan melaksanakan ajaran Weda. Terima kasih. Baik, itu untuk tayangan video yang kedua. Nah, itu perbedaannya nak ya. Kalau video yang pertama, tadi itu dia fokusnya adalah secara umum. Apa? Gambaran tentang Weda. Nah, untuk tayangan video yang kedua itu menjurus terhadap bagian Wedangganya saja. Ya, berdasarkan atas tayangan video yang tadi, ya, pertanyaan Bapak sekarang kepada kalian adalah yang pertama, ya. Apa yang kalian dapatkan dari tayangan video yang tadi? Oke? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Baik. Tentang pengertian Wedangga yang diartikan sebagai bagian dari kitab Weda yang memuat tentang penjelasan dari isi kitab Weda Smriti. Baik. Ada yang mau menambahkan enggak? Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Kalau yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu adalah tentang aspek yang pertama, kesimpulan yang pertama, sesuai dengan alur penyampaian yang disampaikan melalui tayangan video tadi, yaitu tentang pengertian dari Wedangga. Ya, setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Oke. Ya, memang benar yang disampaikan oleh teman kalian tadi bahwasanya Wedangga itu adalah bagian dari kitab Weda Smriti. Yang isinya tentang apa? Yang isinya tentang penjelasan atau uraian secara lebih lanjut dari isi kitab Weda Smriti. Ya. Nah, untuk kesimpulan yang kedua dari tayangan video yang sudah ditampilkan tadi. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Untuk kesimpulan yang kedua, kalau tadi kesimpulan yang pertama itu adalah tentang pengertian dari Wedangga. Sudah kita simpulkan. Kalian mengatakan setuju. Itu memang benar konsepnya seperti itu. Ya. Yang kedua sekarang. Ada yang mau berkomentar? Yang kedua itu tentang bagian-bagian dari ajaran Wedangga. Ada? Oke, silakan. Bagian-bagian dari kitab Wedangga. Yang pertama siksa. Isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam intonasi, artikulasi atau mantra Weda. Yang kedua, Vyakarana. Memuat ajaran tentang tata bahasa. Yang ketiga, Canda. Canda cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. 4. Nirukta. Memuat ajaran sinonim, anonim, dan nama-nama dewa-dewi dalam mitologi Hindu. Betul seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Kesimpulan yang kedua itu adalah tentang bagian-bagian dari ajaran Wedangga. Ada berapa bagian-bagiannya? Ada 6 ya. Yang pertama tadi apa? Siksa. Ada siksa ya. Siksa itu intinya adalah berisi tentang pedoman dalam apa? Pengucapan mantra-mantra pujaan. Yang kedua ada Vyakarana. Vyakarana itu isinya tentang apa? Tentang tata bahasa. Lalu yang ketiga, Canda. Nah, canda isinya tentang lagu-lagu pujaan. Nah, ini yang di Bali itu seringkali disebut dengan apa? Dharma Gita. Ya, yang keempat, Nirukta. Isi dari Nirukta apa? Berisi tentang sinonim, antonim, dan lagi satu adalah nama-nama dewa-dewi dalam mitologi Hindu. Ya, yang kelima, Jyotisa, berbicara tentang ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Nah, kitab ini yang biasanya dipergunakan untuk apa? Menentukan hari baik dalam melaksanakan sebuah upacara yatnya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Bisa dipahami? Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke.
Nah, selanjutnya setelah ini Bapak akan ajak kalian untuk bermain, ya. Permainannya seperti apa? Bapak akan menampilkan beberapa gambar di slide, ya. Bisa dibilang ini adalah permainan tebak gambar. Kebetulan, ya, di slide Bapak itu ada 4 gambar, ya. Kebetulan di sini ada 4 kelompok kan, ya. Jadi saya minta per masing-masing kelompok, ya, untuk bisa mendeskripsikan gambar apa yang ada di slide dan tolong kaitkan dengan bagian-bagian dari ajaran Wedangga. Dewa Wisnu, oke, tidak ada Dewa Krishna, nak ya, Bapak luruskan. Karena awatara Krishna baru ada. Ya, kalau dewa beda dari konteksnya. Ya, kalau gambar yang pertama itu adalah Dewa Wisnu. Nah, sekarang kalian sudah tahu, ya, di gambar tersebut itu adalah Dewa Wisnu dan Dewi Saraswati. Nah, coba sekarang kalian kaitkan, nak. Kedua gambar itu sebenarnya ada korelasi atau kaitannya dengan salah satu ajaran Wedangga yang mana? Baik, Dewa Yu, silakan. Bagian? Oke. Kelompok yang lain betul? Betul? Betul. Kenapa betul? Karena memang di salah satu bagian dari ajaran Nirukta yang merupakan bagian dari kitab Wedangga, itu secara khusus dia membahas tentang nama-nama dari dewa-dewi dalam mitologi Hindu. Salah satunya adalah ini. Ya. Tidak hanya disebutkan tentang nama dan deskripsi, ya, dari perwujudan dewa-dewinya saja yang digambarkan di sana, tetapi juga makna filosofisnya. Ya, di hari lain boleh. Tapi ini kepercayaan kembali ke masing-masing individu. Ya. Oke, bagus. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, ya, mampu mengkaitkan antara gambar yang sudah saya tampilkan di slide dengan konsep ajaran dalam kitab Wedangga, ya. Saya akan bagi kalian menjadi kelompok yang utuh untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Silahkan diperhatikan. Sudah siap? Silahkan berdoa dulu, ya. Semoga kalian dapat dengan soulmate kalian, ya. Oke, ya. Jadi agar pembelajaran kita lebih keren begitu, nak ya. Jadi saya tidak membagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan secara manual, nah. Tapi di sini Bapak mempergunakan aplikasi Picker Wheel. Di sana sudah jelas tim atau kelompok 1 siapa, tim atau kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, dan kelompok 4 siapa. Silahkan sekarang secara tertib kalian bergabung. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di sini. Silahkan bergabung dengan kelompok kalian. Silakan. Gimana? Sudah? Ya. Nah, sekarang dari pembagian kelompok yang sudah kita lakukan, ya, sesuai dengan nama yang sudah ada di slide. Nah, sekarang tugas kalian per kelompok apa? Ya, sesuai dengan materi yang ada kita bahas hari ini, yaitu tentang Wedangga. Ya, sekarang kalian akan saya bagikan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD. Apa yang harus kalian lakukan dengan kertas ini? Nanti silahkan kalian baca dengan seksama apa yang ada di halaman kedua. Ya, sebelum saya membagikan ini, saya akan bagi dulu, ya, per masing-masing kelompok materinya apa. Ya, kelompok 1 materi kalian adalah siksa dan canda. Ya, masih seputaran tentang Wedangga. Kelompok 2 materinya adalah Nirukta dan Jyotisa. Kelompok 3 materinya adalah Wyakarana. Ya, dan kelompok 4 materinya adalah Kalpa. Ya, langsung saya bagikan untuk LKPD-nya. Silahkan bagi diri siapa yang menulis, siapa yang mencari materi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kalian tidak pahami, silahkan acungkan tangannya, ya. Silahkan dibuka di halaman kedua apa yang harus kalian lakukan per masing-masing kelompok.
Di sana intinya ada 2 instruksi atau tugas yang harus kalian selesaikan per masing-masing kelompok. Ya. Yang pertama itu adalah kalian menguraikan tentang materi atau bagian dari wedangga. Tadi saya sudah bagi per masing-masing kelompok, ya. Itu yang kalian uraikan. Kalau yang kelompok 1 dapat tentang siksa dan canda, maka hanya bagian itu saja yang kalian uraikan untuk kalian jelaskan, ya. Lalu tugas yang kedua itu adalah tentang penerapan, ya, dari bagian wedangga yang kalian dapatkan per masing-masing kelompok. Seperti kelompok 1, ya, materinya yang didapatkan adalah siksa dan apa tadi? Canda. Maka penerapannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, siksa dan canda itu. Sama juga dengan kelompok lain. Silakan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Kalau ada, sekali lagi nak ya, kalau ada yang tidak dipahami, silakan kalian bertanya, ya. Silakan untuk bekerja. Sudah sampai mana? Yang poin pertama, ada masalah? Oke. Yang poin kedua, masih proses. Gimana? Oh, yang ini. Nama lengkap. Ya. Oke. Tepat sekali waktu kalian sudah habis, nak, untuk mengerjakan tugas LKPD tersebut. Nah, sekarang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, masing-masing kelompok sekarang diwakilkan oleh 2 anggota kelompoknya untuk mempresentasikan terkait tentang apa yang sudah disimpulkan sebagai kesepakatan dari masing-masing kelompok. Ya. Untuk kesempatan pertama dari kelompok 2. Silakan. Kelompok yang presentasi fokus dengan presentasinya, kelompok yang lain fokus dengan apa yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengacungkan tangan dan langsung mengutarakan pertanyaannya, ya. Bagaimana? Udah siap? Tangan jari. Om Swastiastu. Tapi dari kelompok 2 dan 2 besar. Yang pertama kita terbuka. Penerapan dia bisa menetapkan hari baik. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Isi bertanya. Maksudnya untuk penerapan. Bapak pertegas sekali lagi penerapan dari ajaran Nirukta dan Jyotisa. Silakan ditanggapi. Menjawab dari pertanyaan ya. Penerapan Jyotisa itu menentukan hari baik dan buruk dalam agama Hindu. Kalau Nirukta itu akan diterima, saya terima. Penerapan hari. Om Santi 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 Om. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah kelompok 2, beralih ke kelompok 4. Silakan. Oke, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PD yang kami kerjakan. Sebelum itu, ya segitu saja presentasi dari kami. Kami tutup dengan salam sakti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, oke, silakan. Perwakilan kelompoknya. Om Swastiastu. Penerapan dari Wiyakarna. Silakan. Penerapan ajaran Wiyakarna. Silakan. Penerapannya adalah dalam tradisi ritual Bali biasanya menggunakan bahasa sahih dalam melanjutkan doa terima. Baik, silakan langsung ditutup dari kelompok 3. Mengucapkan paling sandi. Om Santi 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 Om. Baik, beri aplaus untuk kelompok 3.
Oke, semua kelompok sudah ya? Nah, seperti itu gambaran berkenaan tentang ajaran Wedangga. Ya, sekali lagi di sini hanya Bapak ingin menekankan kembali lagi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 secara keseluruhan itu sebenarnya sudah benar secara konsep. Ya, di sini Bapak hanya ingin menyimpulkan kembali ya. Yang pertama tadi tentang siksa dan canda. Yang intinya adalah apa? Siksa berisi tentang aturan-aturan untuk pelafalan atau pengucapan puja mantra. Dari kelompok 4 itu adalah kalpa yang memuat tentang tata cara pelaksanaan ritual upacara yatnya. Sudah? Konsepnya itu yang harus kalian pegang dulu. Fix berarti ya. Apa yang sudah dibahas oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah Bapak simpulkan. Ya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah pas? Sudah paham? Yang selanjutnya, setelah saya simpulkan, sekarang silahkan kalian ambil ponsel kalian. Ya, silahkan kalian buka link soalnya di sana di grup WA Agama Hindu kelas 8B, di sana sudah saya share. Silahkan kalian klik link tersebut, lalu kalian kerjakan. Itu adalah tes formatif seperti pada bab 1 ya, materi Wedangga. Silahkan. Oke, silahkan kalian fokus dengan HP kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan sendiri. Ini hanya sebagai review atau pengulangan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Sudah? Nah, Bapak ucapkan terima kasih ya. Untuk hari ini kalian sudah sangat-sangat komunikatif sekali, sudah sangat-sangat bisa diajak untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran ini. Minggu depan kita akan membahas berkenaan tentang masih seputaran Wedangga, di mana dalam sub materi yaitu tentang kearifan lokal. Ya, penerapan ajaran Wedangga dalam perspektif kearifan lokal. Oke, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti proses pembelajaran hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tutup pembelajaran hari ini dengan mindfulness. Buka mata kalian secara perlahan-lahan. 3, 2, 1. Silakan. Apa materinya minggu depan? Penerapan ajaran Wedangga dalam perspektif kearifan lokal budaya Bali. Baik, sekarang kita akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silakan. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu. Om Santi Santi Santi. Om. Doa selesai. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.